pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tawaran-tawaran itu kita pilah-pilah yang memang sesuai aturan ya, dan juga memang yang ada kaitan erat dengan penyelenggaraan CFN ya. Kita lagi meng-hire ini pihak ketiga yang bisa memasang memperkuat sinyal wifi misalnya. Diundang Pak Menteri Perhubungan kaitan dengan pembangunan pabrik industri bahan baku bioaftur yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pak Menteri ingin dikembangkan lebih besar lagi di Kabupaten Banyuasin, dan insya Allah ini akan jalan. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Peluncuran Car Free Night di Palembang disambut antusias oleh warga, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap hiburan akhir pekan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM. Bupati Banyuasin berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait rencana pembangunan dermaga internasional Tanjung Carat serta pengembangan pabrik off-tour. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi 20 April 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, peluncuran Car Free Night di Palembang disambut antusias oleh warga, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap hiburan akhir pekan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Palembang meluncurkan Car Free Night sebagai jawaban atas kebutuhan warga akan hiburan akhir pekan. Kegiatan ini dipusatkan di Jalan Kolonel Atmo sepanjang 325 meter yang disiapkan sebagai ruang publik untuk kreativitas sekaligus membuka peluang perputaran ekonomi baru bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, antusiasme warga dan pelaku UMKM terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Dari ratusan penawaran yang masuk, pihaknya melakukan seleksi agar sesuai dengan aturan serta konsep Car Free Night. Saat ini, pemerintah juga tengah menggandeng pihak ketiga untuk memperkuat jaringan Wi-Fi dan sinyal internet di lokasi, serta menambah fasilitas seperti tenda guna menunjang kenyamanan pengunjung. Tercatat sekitar 240 pelaku UMKM kuliner telah siap berpartisipasi dan jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah. Tawaran-tawaran itu kita pilah-pilah yang memang sesuai aturan ya, dan juga memang yang ada kaitan erat dengan penyelenggaraan CFN ya. Kita lagi meng-hire ini pihak ketiga yang bisa memasang memperkuat sinyal wifi misalnya. Ya, sinyal internet ya di sana kan, karena kalau kita berada di tengah jalan itu sinyal itu hampir dikit kecil ya. Jadi kita lagi meng-hire pihak ketiga yang ya dari operator seluler yang bisa bekerjasama dengan kita, bisa memperkuat sinyalnya di sana, sekaligus kalau dia bisa juga dapat membantu apa yang kita butuhkan, karena kita lagi butuh penambahan misalnya tenda kuliner. Pemerintah berharap Car Free Night mampu mendorong kebangkitan UMKM kecil dan mikro di Palembang yang jumlahnya mencapai lebih dari 188.000. Selain menjadi wadah ekonomi, kawasan ini juga akan dimanfaatkan untuk aktivitas seni, budaya, dan olahraga. Dengan demikian, Car Free Night diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi berkembang menjadi tradisi mingguan yang dinantikan masyarakat. Erlin Partesa melaporkan. Sementara itu, pelaku UMKM yang berada di kawasan tersebut mengharapkan agar gagasan Car Free Night yang digagas pemerintah Kota Palembang harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Hal tersebut yang diutarakan Sulastri, pedagang di kawasan Car Free Night. Dari masalah parkir hingga keamanan harus benar-benar terjamin, tidak hanya di awal melainkan selamanya. Untuk mendukung dua hal tersebut, dirinya juga mengharapkan agar optimalisasi penerbangan dapat diberikan.
Penting parkirannya be Pak, keamanannya. Jangan di awal-awalnya be, kaget ujung-ujungnya masih kena palak juga. Sama sih kok lagi, tambah penerangan biar terang, kelihatan jelas. Pendengar, dua hal tersebut tentunya Sulastri berharap agar pemerintah juga dapat memberikan dan juga mempromosikan kegiatan Car Free Night ke khalayak luas atau nasional sehingga internasional juga. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai pemerintah Kota Palembang luncurkan Car Free Night. Saya dan Alexander, saya merupakan salah satu warga Palembang. Menurut saya, dengan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah kota Palembang, diadakannya Car Free Night dengan tujuan untuk meningkatkan wisatawan serta UMKM ini sangat membantu masyarakat. Selamat pagi, perkenalkan saya Echa dari Padang Selasa. Pemkot Palembang meluncurkan Car Free Night sebagai upaya mendorong pertumbuhan wisata dan menggerakkan UMKM lokal. Dengan menutup ruas jalan tertentu pada malam hari, Car Free Night membuka ruang publik untuk hiburan, kuliner, dan pertunjukan seni, sehingga menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberi panggung bagi pelaku usaha kecil untuk mempromosikan produknya. Perkenalkan, nama saya Alex, saya berasal dari Sukarame. Tanggapan saya, program Car Free Night yang diluncurkan Pemkot Palembang mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, di mana sebagai besar menyambut positif karena dinilai dapat menjadi hiburan malam yang sehat sekaligus mendorong peningkatan pariwisata dan omset pelaku UMKM. Namun di sisi lain, warga juga berharap pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta pengaturan lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi kegiatan. Untuk mengetahui bagaimana Car Free Night Palembang dapat meningkatkan wisata dan UMKM, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Devriansa Putrajaya. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana sih Pak, seberapa efektif approach-nya, seberapa agensi Pak terkait dengan Car Free Day itu Pak yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Pak? Ya, program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota terkait dengan Car Free Day sangat baik ya, karena Car Free Day ini juga diimbangi dengan mungkin kuliner UMKM ya. Kuliner UMKM ini bagaimana menarik perhatian dari masyarakat Kota Palembang dan juga bisa memberdayakan UMKM. Nah, Car Free Day juga sebagai media untuk berolahraga, kemudian juga jalan santai sambil bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Pak, sejauh ini bagaimana Pak untuk mengurangi kemacetan ataupun juga polusi udara? Terkait juga infrastrukturnya bagaimana Pak? Karena kan ini kan melakukan lalu lintas. Ya, terkait dengan kemacetan itu menjadi masalah krusial ya di Palembang. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan saat ini juga krisis energi ya. Jadi kita harus mengurangi energi dan bisa memberdayakan mungkin melalui sepeda, kemudian juga jalan kaki di jarak-jarak yang dekat, termasuk juga moda transportasi yang sifatnya massal. Jadi tidak setiap orang mengeluarkan mobil, jadi dia bisa bergabung dalam satu mobil untuk berjalan dan mengurangi polusi juga. Baik Pak, sejauh ini apakah ada tantangan Pak untuk penerapan Car Free Day ini Pak? Tantangan saya kira tidak ya, karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan Car Free Day ini, di mana biasanya kan ada space juga untuk jalan kaki ya, sehingga memudahkan orang untuk berjalan kaki dan ada kulinernya mas ya, ada kuliner juga dan lebih menarik untuk keluar dari rumah. Baik Pak, sejauh ini Car Free Day berdampak pada ekonomi seperti apa Pak? Ya, saya kira berdampak ya, karena mungkin di sekitarnya ada UMKM kuliner, termasuk yang lain-lain ya, untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi dan juga meningkatkan kunjungan wisata lokal dan luar ya. Nah, jadi itu sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Baik Pak, sejauh ini apa sih Pak harapan Bapak pada Car Free Day nanti ya Pak? Harapannya seperti apa? Ya, harapan kita semua ya bahwa Car Free Day ini akan menjadikan budaya ya, culture di masyarakat Palembang untuk terbiasa mengatasi permasalahan polusi, termasuk juga menghemat BBM, energi dan juga meningkatkan sektor-sektor UMKM tadi. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih.
Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan energi ramah lingkungan, Bupati Banyuasin melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait rencana pembangunan dermaga internasional Tanjung Carat serta pengembangan pabrik Vio Aftur. Bupati Banyuasin Askolani melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembangunan dermaga internasional Tanjung Carat di wilayah Kabupaten Banyuasin. Pertemuan ini juga membahas pengembangan pabrik bioaftur, yakni bahan bakar pesawat berbasis energi terbarukan yang sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Banyuasin disambut langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandi, di ruang holding Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuasin menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan dermaga internasional Tanjung Carat. Ia optimis proyek ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurutnya, keberadaan dermaga internasional akan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta membuat peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Banyuasin. Selain sektor infrastruktur, pengembangan bioaftur juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Proyek ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Dikatakan Askolani, bioaftur berbasis bahan kelapa dinilai memiliki potensi besar, tidak hanya untuk industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan rantai ekonomi baru berbasis sumber daya lokal. Kita diundang Pak Menteri Perhubungan kaitan dengan pembangunan pabrik industri bahan baku bioaftur yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pak Menteri ingin dikembangkan lebih besar lagi di Kabupaten Banyuasin dan insya Allah ini akan jalan. Melalui koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur maupun energi terbarukan. Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dapat mempercepat realisasi proyek serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang mematangkan persiapan penegakan aturan larangan membuang sampah sembarangan yang akan mulai diberlakukan efektif pada 15 Mei 2026. Pemerintah Kota Palembang mematangkan persiapan penegakan aturan larangan membuang sampah sembarangan yang akan mulai diberlakukan efektif pada tanggal 15 Mei 2026. Jumlah regulasi turunan, mekanisme sanksi, hingga sarana pendukung kini tengah disiapkan agar kebijakan berjalan maksimal. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara serius dan tidak sekedar menjadi formalitas. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat menuntaskan tahapan persiapan, sehingga kebijakan dapat diharapkan di lapangan. Menurutnya, Pemkot Palembang sedang menyusun aturan pendukung berupa peraturan wali kota, surat keputusan, hingga standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, mekanisme sanksi dan besaran denda juga masih dalam tahap finalisasi. Ketika 15 Mei 2026 ini efektif saya minta dilakukan penerapannya. Baru nanti ada penerapan, sanksinya sekian, dendanya sekian, terus ada sanksi sosial dan lain sebagainya. Selain regulasi, pengawasan juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, termasuk pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan pembuangan sampah ilegal. Dalam 30 hari ke depan, seluruh perangkat daerah diminta menuntaskan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Camat dan Lurah akan menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi terkait aturan baru tersebut. Di sisi lain, pemerintah kota juga turut menyiapkan fasilitas pendukung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diminta mendata kebutuhan tempat pembuangan sampah dan tong sampah di setiap wilayah agar layanan tersedia merata. Dari Jalan Radio, Harun Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh terkait. Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, beralih ke berita olahraga, Sumatera Selatan United gagal memetik poin penuh saat menjamu Perseka Tegal saat tampil di hadapan pendukung. Hasil imbang 1-1 hanya mampu membuat Laskar Juaro tetap bertahan di posisi 4 klasemen sementara. Sumsel United kembali harus menunda ambisinya meraih poin penuh di kandang sendiri. Menjamu Persikat Depok dalam lanjutan pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025-2026, Laskar Juaro hanya mampu bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sabtu malam.
tuan rumah sebenarnya tampil cukup meyakinkan di babak pertama. Serangan demi serangan yang dibangun akhirnya membuahkan hasil lewat gol Rahmat Hidayat pada menit ke-38. Gol tersebut sempat membuka harapan kemenangan bagi publik tuan rumah. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Memasuki babak kedua, Persikad Depok mulai meningkatkan intensitas permainan. Hasilnya, Fikri Ardiansyah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-59, memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Sumsel United. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih kepala Sumsel United Neil Maizar tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas hasil tersebut. Ia menilai timnya gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Pertama, sekali lagi, hasilnya nggak bagus. Target kita 3 angka, tapi hasilnya cuma 1 angka. Yang membuat kita sedih ya dengan hasil. Tapi seperti kita melawan Bekasi, permainan kita di babak kedua, terutama 10 menit terakhir itu sangat luar biasa. Tapi selagi finishing kita nggak bagus, kita perbaiki. Ada sisa pertandingan 2 besok tanggal 26 melawan Pekanbaru dan tanggal 2 Mei melawan Tegal. Mudah-mudahan finishing kita bisa bagus dan juga defending kita bagus karena golnya sama kejadian juga dengan pertandingan melawan Bekasi, clearing nggak bagus. Itulah sepak bola, ya. Tambahan 1 poin membuat Sumsel United tetap bertahan di posisi keempat klasemen sementara grup 1 wilayah barat dengan koleksi 39 poin dari 25 pertandingan. Sementara Persikad Depok naik ke posisi 6 dengan 31 poin. Dengan 2 laga tersisa melawan PSPS Pekanbaru dan Perseka Tegal, peluang Sumsel United untuk memperbaiki posisi klasemen masih terbuka. Namun mereka dituntut tampil lebih konsisten jika ingin menjaga asa bersaing di papan atas. Diana Pridani melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peluncuran Car Free Night di Palembang disambut antusias oleh warga, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap hiburan akhir pekan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM. Bupati Banyuasin berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait rencana pembangunan Dermaga Internasional Tanjung Carat serta pengembangan pabrik bioaftur. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari.
memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.